Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amzai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa, alhamdulillah hadir bersama kami Dr. Muhammad Amin, spesialis mikrobiologi klinis. Beliau adalah salah satu alumnus dari Universitas Airlangga, Dok, ya? Ya. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah kabar baik, Pak Ahmad. Sehat. Alhamdulillah sehat walafiat, semakin sehat dengan Ramadan. Insya Allah tetap semangat. Yes, semangat semuanya. Baik, pada kesempatan ini, Dok, kita akan kembali mengkaji terkait sama Ramadan dan kesehatan. Ya. Karena Rasulullah juga sudah mengkabarkan seperti sabda beliau, summu tasihu, berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Nah, dalam persoalan ini, Dok, kesehatan kan tidak hanya kesehatan fisik semata, Ya. tetapi juga kesehatan mental, Ya. atau sekarang lebih dikenal atau ngetren dengan mental health, Ya. kesehatan mental yang lawannya adalah mental illness. Ya. Mudah-mudahan dengan puasa ini kita tidak mengalami mental illness, tetapi mental kita semakin sehat, gitu, Ya. Dok, ya. Mohon dijelaskan, Dok, keterkaitan antara puasa dengan kesehatan mental, Dok. Ya, baik. Terima kasih, Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali pada kesempatan ini kita bisa berjumpa, ya. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan di tahun 1447 Hijriah ini. Semoga selama sebulan puasa Ramadan ini kita semua diberikan kesehatan, ya, Amin, baik fisik amin. maupun juga psikis kita, mental Amin, kita, amin. sehingga kita bisa menjalani semua rangkaian ibadah selama bulan suci ini dalam keadaan baik, dalam keadaan semangat dan berbahagia. Amin, amin. Tadi Pak Ahmad menyampaikan tentang satu hadis sumu tasihu, ya. Berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Jadi pemirsa, Rasulullah Muhammad SAW ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada 1400 tahun yang lalu, ya. Diutus kepada kita. Beliau bukan seorang peneliti, bukan seorang yang bekerja di laboratorium. Beliau juga bukan seorang dokter bahkan, ya, bukan, ya. Bukan. Tapi seorang utusan. Beliau seorang manusia biasa yang bahkan ummi, gitu, ya, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ya. Tapi kemudian Rasulullah memberitahukan kepada kita, sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Nah, sebagai umatnya kita itu tahu saja, hadirin pemirsa, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada kita itu merupakan wahyu Allah, bukan hasil penelitian, gitu. Bukan Rasul meneliti orang yang membandingkan antara orang yang puasa dengan orang yang tidak puasa, berapa yang jadi sehat, berapa yang jadi sakit. Bukan begitu, pemirsa. Tapi betul-betul sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad Rasulullah itu adalah sebagai sesuatu yang bersumber dari hawa nafsu, ya, akan tapi itu merupakan wahyu yang diberikan, gitu, ya, wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Sehingga pemberitahuan sumu tasihu itu bukan karangan beliau sendiri, gitu, ya, tapi betul-betul merupakan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, Rasulullah Muhammad SAW diutus kepada kita itu dengan membawa seperangkat aturan, ya. Ada hukum, ada sebuah pekerjaan yang hukumnya itu wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, makruh, dan kemudian haram. Nah, semua tadi itu, pemirsa, itu siapa yang memutuskan hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasul disuruh menyampaikan kepada kita. Nah, untuk ini pemirsa, ada satu hal yang menarik yang ini kita bisa pahami dari Al-Quran, bahwa yang pertama Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa, gitu, ya.
Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman dan Rahim. Itu. Nah, kekuasaan Allah itu tidak terbatas, Muhammad. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala akan membuat aturan untuk kita mana halal, mana haram, maka mana wajib dan seterusnya, itu adalah aturan yang memang dibuat oleh Allah yang Maha Kuasa untuk membuat peraturan yang baik untuk kita. Lah kok yakin banget, Pak, Allah itu membuat peraturan yang baik? Iya, karena Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Allah menciptakan kita, kemudian membekali kita semua, baik yang iman maupun yang tidak iman, baik yang mau sholat ataupun yang tidak sholat, bahkan yang ateis itu, Pak Ahmad, dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan detak jantung yang normal, yang sekitar 90-an kali per menit. Tidak ada pilih kasih, oh kalau kamu tidak sholat maka detak jantungmu tak kurangi. Enggak, sama aja 90 kali per menit. Oh kalau kamu itu ateis misalkan, maka detak jantungmu tak tambahin menjadi 120 kali per menit. Enggak juga, gitu ya, sama menjadi ya 90-an kali per menit. Nah, itulah kasih sayang Allah kepada manusia. Dan bahkan Rasulullah Muhammad SAW sendiri secara verbal itu memberitahukan bahwa besarnya kasih sayang Allah kepada kita manusia, apapun itu ya, tidak pilih-pilih ya, itu lebih besar dibandingkan dengan kasih sayang seorang ibunda kepada anaknya. Itu. Maka kita yakin bahwa semua peraturan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah dalam rangka untuk rahmat, menjadi rahmat untuk kita. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat lil alamin bagi seluruh alam. Nah, Rasulullah diutus oleh Allah itu dengan membawa apa? Membawa hukum yang 5 tadi itu, wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Salah satunya adalah puasa, ya, puasa Ramadan yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, termasuk juga puasa-puasa sunnah yang lain sih ya. Nah, pemirsa, sedangkan Allah tadi kan mengatakan bahwa diutusnya Rasulullah dengan membawa berbagai macam hukum termasuk puasa itu adalah untuk rahmatan lil alamin. Gitu. Rahmat itu apa? Rahmat itu oleh para ulama jelaskan sebagai yang pertama darul mafasid dan yang kedua adalah jalbul masolih, menolak kemafsadatan dan menerima kemaslahatan, meraih kemaslahatan. Itulah rahmat. Jadi maknanya apa? Semua hukum yang Allah berikan kepada kita melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW, termasuk puasa juga, maka itu adalah dalam rangka 2 tadi itu, menolak kemafsadatan dan meraih kemaslahatan. Nah, khusus puasa ini pemirsa, Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana disampaikan oleh Pak Ahmad tadi, menyampaikan sumu tasihu, puasalah kamu semua maka kamu akan sehat. Nah, bagaimana mekanisme mengenai keterkaitan antara puasa dengan kesehatan mental tadi itu ya. Jadi begini, dengan kita itu berpuasa pemirsa, maka kita itu akan merasakan lapar ya. Kita akan merasakan lapar sebagaimana orang-orang yang tidak mampu ya, itu juga merasakan lapar. Akan tetapi berbeda antara kita dengan mereka, orang-orang yang tidak mampu. Kalau kita pemirsa itu ada harapan nanti sekitar jam 6 sore waktunya maghrib saya bisa makan. Ada makanan yang sudah terhidang di atas meja. Tapi mereka orang-orang yang tidak mampu, mereka tidak ada pemirsa. Mereka nggak tahu kapan kelaparan itu akan berakhir. Mereka nggak tahu itu. Ya, maka dengan kondisi seperti ini, pemirsa, akan ada insight baru bagi kita. Walah, ternyata begini toh rasanya lapar itu. Dan alhamdulillah saya masih ada harapan untuk makan nanti di jam 18 atau jam 6 sore itu. Sedangkan mereka enggak. Maka dalam kaitannya dengan puasa ini tadi, Pak Ahmad, dengan kesehatan jiwa kita, pada saat selama ini kita mungkin tidak bisa melihat banyak banget pemberian Allah kepada kita, maka kemudian yang terjadi apa? Kita itu kan kurang bersyukur. Ketika kita kurang bersyukur, maka yang kita lihat adalah apa yang kita belum punya, pemirsa. Saya belum punya gunung. Kira-kira begitu ada kan? Saya belum punya laut, saya belum punya jalan
saya belum punya kereta api, mungkin begitu ya. Besaran kan. Nggak besaran ya. Jadi yang kita nggak punya itu yang kita lihat. Ya, sedangkan yang kita diberi setiap hari oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi makan setiap hari 3 kali, itu mungkin tidak kelihatan, ya, tidak masuk dalam radar kita, pemirsa. Maka puasa tadi itu mestinya akan bisa, dalam tanda kutip, kalau di bidang medis itu kan kita itu akan bisa bisa menerima rangsangan dan seterusnya, itu kan kalau kita itu punya reseptor, Pak Ahmad. Nah, puasa ini ibaratnya adalah membersihkan dan mengaktifasi reseptor kita, reseptor terhadap empati kita kepada orang-orang yang tidak punya, dan kemudian reseptor syukur kita terhadap berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kita reaktivasi, kita aktifkan kembali, sehingga sekali nafas saja itu kita akan bisa bersyukur gitu ya. Satu kali suapan saja, pemirsa, kita akan bisa bersyukur. Kenapa? Karena kita akan bisa bandingkan dengan saudara-saudara kita yang mungkin sedang tidak beruntung, ya. Mereka kelaparan, mereka orang-orang yang duafa, mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka nggak tahu kapan berakhirnya kelaparan itu. Sehingga akan ada setiap kali suapan kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah, sehingga kita lupa kereta api yang kita belum punya, gunung yang kita belum punya, pesawat atau helikopter yang kita belum punya. Kita punyanya pesawat HP, ya. Jadi sehingga tidak kemerungsung kita itu, ya. Nah, dengan kita tidak kemerungsung itu, pastilah jiwa kita itu akan bisa lebih sehat. Jadi lebih menyadarkan, lebih menyadari bahwa kita sudah diberi banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan ketika kita setiap hari, pemirsa, kita selalu memikirkan hal yang kita nggak punya. Sedangkan mungkin kita nggak ada kemampuan ya untuk itu, ya. Siapa yang bisa beli gunung, siapa yang bisa beli kereta api gitu kan. Kalau umpamanya kita kemerungsung ke sana gitu ya. Ya, ini sebagai satu metafora aja, pemirsa, ya. Tapi saya rasa ini sesuatu yang memang real terjadi. Ketika kita itu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita tidak berpikir mengenai hal-hal yang kita belum punya. Sehingga kita bisa lebih lebih tenang hati kita, ya, tidak kemerungsung. Aduh, teman saya sesama dokter sudah punya villa, saya kok belum. Kalau itu yang saya pikir, pemirsa, itu saya akan, ya apa ya, gimana ya caranya biar punya villa sama seperti teman-teman saya. Teman saya di rumahnya ada kolam renangnya, di rumahnya ada lapangan tenisnya. Saya kok belum, jangankan kolam renang, kolam ikan aja nggak punya, misalkan begitu ya. Stres kita itu mikirin begitu. Tapi kalau kita mikir, alhamdulillah saya masih bisa makan setiap hari dan seterusnya, maka disitulah jiwa kita itu akan bisa lebih sehat. Jadi kesadaran kita muncul atas apa yang kita baca, kita bandingkan dengan saudara yang lainnya, sehingga rasa syukur muncul. Betul, rasa syukur muncul, stres hilang, itulah yang terjadi, Pak Ahmad. Mental jadi lebih sehat, ya, karena beban stres itu bagaimana juga itu merupakan beban mental, ya. Itu termasuk salah satu standar kesehatan, ya. Ya. Ada stres level berapa. Nah, terus selain syukur lah, ya, variabel apa yang menunjukkan bahwa puasa itu bisa meningkatkan kesehatan, variabelnya, Dok? Mungkin selain syukur tadi itu, Dok. Ya. Jadi memang betul, pemirsa, selain kita bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, oleh karena ada pembandingnya tadi itu, ya. Yang kedua adalah kita itu diajarkan untuk sabar, Pak Ahmad. Jadi di dalam berpuasa, pemirsa, kita itu sabar untuk tidak makan, tidak minum, tidak kumpul dengan istri atau dengan suami. Walaupun semua itu sebenarnya halal gitu kan. Tapi kemudian kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat puasa, pada saat siang hari untuk melakukan itu semua. Maka kita dilatih untuk bersabar. Kemudian yang kedua, ketika misalkan kita itu diajak gelut lah, misalkan diajak padu, diajak bertengkar, ya, atau kita itu dimarah-marahin gitu kan, maka respon kita kan ini imun gitu. Aku puasa, sorry ya, aku nggak ngerespon kamu, aku nggak mau balik marah sama kamu, aku nggak mau balik apa dan seterusnya, ya, nggak mau balik mukul, ya. Latihan sabar itulah yang kita dapatkan di dalam momen puasa Ramadan ataupun puasa-puasa yang lain ini, Pak Ahmad. Sehingga jadi kan gini sebenarnya, di otak kita itu kan ada
pusat sedih gitu ya. Itu ketika misalkan ada rangsangan-rangsangan yang mungkin menjatuhkan harga diri, yang menyakitkan, yang menyedihkan, itu akan muncul ya. Respon itu akan muncul sehingga kita akan bersedih. Akan tetapi ketika ternyata ada lagi anatomi otak yang berfungsi untuk bisa mengenali untuk melatih kognisinya, Pak Ahmad. Jadi memahami begini, aku disuruh sabar sama Allah. Aku disuruh tidak merespon dengan mengatakan ini soimun tadi itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan menjadi semacam latihan ya. Jadi prekortek kita atau kortek otak kita itu akan melatih kita dengan kognisi tadi itu sehingga kemudian akan bisa mengendalikan respon sedih, respon marah, emosional, negatif dan seterusnya yang juga itu ada dalam otak. Jadi itu akan mengendalikan ya. Sehingga latihan sabar tadi itu betul-betul bisa menjadikan kita itu tidak marah, tidak sedih gitu. Karena ada semacam kendali dari pengetahuan yang kita terima. Dan pemirsa, Allah Subhanahu wa taala sendiri melalui Rasulullah Muhammad SAW mengatakan begini loh. Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin gitu ya. Yang maknanya kurang lebih siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi baik ya, maka Allah akan memahamkan dia di dalam bab agama. Maka maknanya apa, pemirsa? Puasa yang kita lakukan itu ketika kita ilmoni gitu ya, kita laksanakan dengan ilmu ya. Tadi ya kita betul-betul membangun insight baru ya tentang syukur ya, membandingkan antara kondisi kita dengan kondisi orang-orang yang sedang diuji oleh Allah dengan kedu'afaan, dengan kelemahan ekonomi dan seterusnya. Kemudian kita menyikapi puasa tadi itu dengan sabar, merespon tantangan-tantangan itu dengan kata-kata ini soimun, aku sedang puasa. Kemudian ditambah lagi dengan ilmu yang lain, misalkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran ya Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wasari'u dan bersegeralah kamu semua ila maghfiratin min rabbikum kepada ampunan dari Tuhanmu, wajannatin dan bersegera menuju kepada surga yang arduha luas dari surga itu as-samawati wal ardu, langit dan bumi gitu ya. Langit dan bumi, wah luas sekali. Bahkan di situ Allah menggunakan terminologi bukan as-sama tapi as-samawat gitu ya. Samawat itu kan isim jama' muannas salim gitu ya, ada alif taknya di situ. Samawat, banyak langit, piro-piro langit gitu kan maknanya, beberapa langit dan bumi. Itu luasnya surga. Yang itu uiddat lil muttaqin, sudah disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fisarroi wadoroi, yaitu orang-orang yang berinfak di dalam kondisi sarro, dalam kondisi lapang, ataupun wadoro dalam kondisi sempit. Nah ini yang kedua, wal kadhiminal ghaidho, dan orang yang menahan amarah gitu. Orang yang mampu menahan amarah. Nah, ini momennya tepat banget gitu ya. Ketika bulan puasa kita sudahlah disuruh sabar oleh karena kondisi puasa. Kemudian kita nemu ayat tadi itu, kita memahami ayat tadi itu bahwa kita disuruh bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sabar itu merupakan salah satu dari ciri-ciri orang yang muttaqin yang sudah disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah, siapa yang tidak mau begitu ya? Disuruh sabar aja itu oleh Allah, tapi ternyata sudah disediain surga. Nah, yang ketiga, wal afina anin nas gitu, dan memaafkan manusia, memaafkan orang lain. Pemirsa, memaafkan itu maknanya apa? Kita itu dalam posisi benar, orang yang kita maafkan itu dalam posisi salah. Kalau kita posisi salah itu bukan memaafkan tapi minta maaf gitu kan. Ini memaafkan, wal afina anin nas, ya, memberi maaf ke. Maksudnya apa? Kita dalam posisi yang benar, orang yang kita maafkan dalam posisi yang salah. Maka pemirsa, disitulah orang itu akan disediakan surga oleh Allah yang luasnya seluas langit dan. Nah, tentu dengan ngilmoni seperti ini, memahami seperti ini, maka puasa kita akan menjadi, insya Allah akan menjadi lebih settle gitu ya, akan kesabaran kita itu akan lebih kuat lagi pemirsa. Nah, disitulah yang tadi saya katakan bahwa ketika Allah menghendaki seseorang itu baik, maka Allah akan
memfakihkan dia di dalam bab agama. Gitu ya. Jadi dengan puasa menyadarkan kita bersyukur dan bersabar, maka akan menggiring kepada kita secara pribadi tentunya semakin sehat apa yang kita bisa tampak dari diri kita dengan berpuasa itu, di mana Allah Subhanahu wa taala melatih kita dengan puasa itu. Yang tentunya harapannya tidak hanya diri kita, ya, tetapi juga menyebar ke teman kita, saudara kita, kaum muslimin semua yang sama-sama berpuasa, Dok. Ya, betul sekali. Nah, tadi oleh karena orang yang berpuasa tadi itu dilatih oleh Allah dengan ilmunya itu ya, memaafkan manusia, bersabar. Jadi ketika misalkan kita itu dalam posisi yang benar, kita dizolimi oleh seseorang, diajak gelut, misalkan ya, diajak gelut, diajak padu gitu ya, maka kita bersabar dan memaafkan, dan itu akan betul-betul mengurangi beban jiwa kita, Pak Ahmad. Coba bandingkan ya, energi yang keluar yang dibutuhkan untuk dendam karena kita tidak memaafkan, dan energi yang dibutuhkan untuk marah karena kita tidak bisa menahan amarah, itu jauh lebih besar, Pak Ahmad. Ya, setiap kali ketemu orang itu kita kepingin melengos, mencari jalan yang lain misalkan ya, kita tidak mau ketemu padahal mungkin kita butuh sama dia gitu kan. Kita menghindar dan seterusnya, maka kita sendiri yang rugi, dan itu akan menjadi beban jiwa kita, pemirsa. Sehingga stres itu kalau itu akan menjadi stres ya, akan menjadi stresor, akan membebani jiwa kita, dan kalau itu terus-terusan membebani jiwa kita akan sakit itu, Pak Ahmad. Berimbas ke fisik juga, Dok ya. Betul ya, kita akan jadi mungkin yang tidak pernah sakit emah jadi sakit emah gitu ya, yang tidak punya pusing. Nah, seperti itu mikirnya kambuh ya, dan seterusnya gitu ya. Apalagi tambah hutang, Dok ya, tambah sakit lagi. Iya, Dok ya. Jadi sabar, syukur, dan segala persoalan terkait dengan kesehatan mental yang lain dari puasa tentunya perlu untuk dipupuk ini, Dok ya, dipupuk dan terus setiap saat. Nah, ini kira-kira, Dok ya, resep kita untuk memupuk kesabaran, memupuk syukur ya, dengan diberikannya kita latihan puasa atau puasa beneran nih oleh Allah Subhanahu wa taala ini, bagaimana agar puasa ini benar-benar bagi seorang muslim itu muncul itu kesyukuran dan kesabaran yang maksimal, Dok. Ya. Jadi pemirsa, makanya kan tadi ada hadis yang saya bacakan, man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin ya. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memberikannya ilmu, akan menjadikan dia itu orang yang faqih dalam bidang agama. Nah, ada satu hadis lagi pemirsa yang kita bisa ambil, kita bisa jadikan sebagai pegangan ya, semua hadis ya kita bisa jadi pegangan ya. Makanya dalam hal ini ya, dalam hal kesehatan sumu tasihud tadi itu ya, kesehatan jiwa. Jadi dalam hal urusan keduniawian, Pak Ahmad, itu Rasulullah berpesan, lihatlah yang lebih bawah dari kita. Biar apa? Biar kita bersyukur. Nah, dengan puasa itu kita betul-betul merasakan gitu ya. Tadi saya katakan laparnya kita dengan laparnya orang miskin itu sama-sama lapar sih ya. Tapi bedanya apa? Kalau kita ada harapan nanti jam 18 jam 18 itu kita ada kesempatan untuk makan, tapi orang miskin enggak. Nah, maka disitulah kemudian kita itu bersyukur, melihat orang yang lebih bawah. Jangan melihat orang yang punya kereta api tadi itu. Itu yang pertama gitu ya. Tapi untuk urusan akhirat, kita lihat yang lebih baik, yang lebih tinggi dari kita. Kok orang itu bisa ya berinfak sekian-sekian, kok saya masih belum? Kok orang itu bisa ya dia membaca Quran sehari sekian juz, kok saya masih belum? Kok orang itu bisa ya sabar, kok saya masih belum? Dan seterusnya. Maka disitulah pemirsa, untuk urusan akhirat yang tidak bayar. Orang sabar butuh bayar nggak sih? Enggak kan, nggak butuh biaya kan ya. Orang sholat, orang syukur, orang bersyukur, kita kira-kira butuh biaya nggak sih? Enggak, dan tidak ada pajaknya loh. Orang bersyukur itu nggak ada pajak gitu. Jangan khawatir pemirsa ya. Loh, kok kita jadi bahas pajak ya? Ya. Jadi dengan kita ngelmoni tadi itu ya, sebagaimana hadis Nabi, lihatlah untuk urusan dunia itu, lihat
orang yang lebih bawah dari kita biar kita bisa bersyukur. Lihatlah untuk urusan akhirat itu kepada orang yang lebih baik daripada kita biar kita bisa menaikkan level atau derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kita akan bisa betul-betul melahirkan insight baru tentang syukur dalam bab puasa dan sabar tadi itu, sehingga betul-betul akan bisa memberikan impact, pengaruh kepada kejiwaan kita itu menjadi lebih sehat. Maka sumutasihu tadi itu betul-betul ada kenyataannya, ada fakta yang bisa kita indra, Pak Ahmad. Ya. Baik dok, jadi intinya dengan puasa kesehatan mental semakin meningkat. Terakhir dok yang saya tanyakan, ada kesehatan mental, ada mental yang sakit dok. Kira-kira dok ya, penyakit-penyakit mental apa yang nanti bisa disembuhkan dengan puasa dok ya? Barangkali sedikit atau banyak monggo. Ada banyak sekali itu Pak Ahmad yang bisa dihilangkan dengan puasa itu. Yang pertama hasud ya, iri dan dengki. Jadi iri dengki itu pemirsa itu maknanya kan kita menginginkan agar nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu hilang gitu ya. Karena kita saking kepinginnya mendapat nikmat itu, saking kita nggak relanya mendapat nikmat itu, sehingga kita kepingin nikmat itu hilang dari orang lain. Lah kalau nggak hilang ya kita jadi greges lah. Itu kan kita jadi sakit. Gigi yang awalnya nggak sakit jadi seolah-olah sakit gitu kan. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua ya penyakit tidak sabaran tadi itu. Penyakit tidak sabaran, penyakit dendam itu semua akan bisa dihilangkan dengan puasa tadi itu. Sehingga kemudian justru akan berganti dengan apa? Dengan bersyukur, dengan muncul empati kepada orang lain, dengan merasa senang ketika ada orang lain yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah seterusnya. Ada banyak sekali. Banyak ya. Jadi kalau saya pernah baca itu memang ada banyak kesehatan mental yang sekarang ini melanda masyarakat, baik yang tua bahkan anak-anak dok ini. Yang rata-rata mereka, terutama anak-anak agensi dok ya, ini banyak yang mengalami mental illness yang sekarang seringkali viral dok ya. Mungkin pada saatnya kita bisa bahas lagi dok tentang mental illness dok, karena banyak ini anak-anak yang membutuhkan dok ya. Siap, jadi terutama dikaitkan dengan puasa dok ya. Nggak bisa beli buku, akhirnya bunuh diri, ya itu salah satunya ya. Makanya kasihan sekali ya. Memang intinya sama, syukur sama sabar. Cuman turunannya ini banyak sekali akhirnya. Betul. Nah, baik dok. Baik dok, terima kasih atas waktunya menemani kami di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain tidak bosan untuk kita bincang-bincang masalah kesehatan dan juga masalah Islam tentunya, kan dokter juga concern dengan masalah keislaman. Insya Allah. Baik pemirsa, demikian yang kami diskusikan bersama Dr. Amin, spesialis mikrobiologi klinis, salah seorang dari alumnus Universitas Airlangga Surabaya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih dokter, mudah-mudahan senantiasa sehat. Amin, amin. Dan bisa membantu masyarakat untuk juga sehat. Insya Allah. Termasuk bagaimana nanti kita berupaya program-program kesehatan, baik kesehatan yang terkait dengan kesehatan individu dan kesehatan masyarakat. Terima kasih pemirsa semuanya, mohon maaf atas kekurangan dan penjelasan kami. Lain waktu kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.